Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi sama Ibu. Materi yang Ibu akan sampaikan itu mengenai kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan. Oke nak ya, di kelas 9 ini kalian belajar lagi mengenai kerajinan. Tapi ini kerajinan dari bahan kayu, rotan, sama bambu. Oke, sebelum itu kalian harus tujuan dari pembelajaran ini, kalian harus memahami pengetahuan tentang jenis, karakteristik, dan teknik pembuatan kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan. Ya, jadi kalian harus memahami itu. Tapi materi sekarang Ibu akan menjelaskan dari kerajinan dari bahan kayu terlebih dahulu. Oke, di Indonesia kalian tahu kita negara agraris, yang negara yang paling banyak kekayaan alamnya atau sumber daya alamnya, terutama kayu, ya, terutama pohon. Jadi di berbagai negara, di berbagai daerah itu pasti banyak sumber daya alam dan macam-macam sumber daya alam. Contohnya, Ibu salah satu contoh sumber daya alam yang terdapat di Kalimantan Tengah, khususnya Kapuas ya. Di situ Kapuas, Provinsi Kapuas, Kalimantan Tengah itu memiliki sumber daya alam berupa getah dan rotan. Jadi di daerah tersebut kerajinannya itu banyak yang dari rotan sama getah gitu. Banyak sekali beberapa daerah yang memiliki ciri khas tersendiri ya, dari kerajinan itu tersebut. Oke, sekarang berhubung kalian belum memiliki buku, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang kerajinan berbahan alam ya. Berbahan alam itu berupa kayu dari berbagai daerah. Jadi pada zaman dahulu masyarakat Indonesia itu telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Oke ya, dari zaman dahulu kehidupan sehari-hari, terutama untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi kalian lihat beberapa produk rumah tangga, misalkan beberapa macam alat rumah tangga yang terbuat dari kayu, bambu atau rotan yang ada di rumah kalian. Itu pasti kalian paham ya mengenai produk-produk kerajinan itu. Contohnya satu aja, di dapur kalian. Di dapur kalian pasti kalau ada mau mengambil nasi, itu ada centong nasi yang terbuat dari kayu. Itu adalah produk dari Indonesia, produk dari alam, yaitu berupa kayu. Kerajinan tangan yang memiliki kualitas bagus ya, kualitas bagus baik, tentu akan menjadi salah satu sumber daya tarik konsumen meskipun harganya mahal. Jadi suatu kerajinan itu memiliki nilai estetika yang tinggi. Konsumen akan berbondong-bondong untuk mencari. Jadi kalau kita membuat suatu kerajinan itu harus memiliki nilai keindahannya. Walaupun harganya mahal, pasti dicari orang. Oke, sekarang kita masuk ke materi mengenal jenis, sifat, karakter bahan kerajinan. Yang pertama dari kayu. Kalau kalian lihat kayu itu berasal dari pohon. Jadi kayu itu terdapat berbagai jenis kayu, nak. Berbagai jenis kayu yang dapat digunakan menjadi bahan kerajinan. Di antaranya, kalau kalian paham, kalau kalian lihat, terutama yang paling utama yang dibuat menjadi kerajinan itu adalah kayu jati dari pohon jati. Jadi banyak ya, itu kualitasnya bagus, teksturnya bagus, kuat, tahan lama, itu adalah pohon jati. Jadi pohon jati bisa dibuat apa, nak? Pohon jati itu banyak dibuatnya. Dibuat meja, kursi, lemari, rak, itu pokoknya kalau yang dari bahan jati itu, dari pohon jati itu semuanya awet dan bagus, tetapi nilainya tinggi. Nah, nilainya tinggi, kalau misalkan dia awet, bagus, harganya tinggi, why not ya nak ya, pasti dicari orang. Oke, itu kayu jati. Terus
kayu mahoni, pinus, hoak, masih banyak lainnya ya, kayu-kayu yang bisa dibuat menjadi kerajinan, tergantung kualitasnya. Oke. Setiap kayu itu memiliki kekuatan tersendiri, kekuatan dan kekerasan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan kayu jati sama kayu pinus nih. Oh, kuat kayu jati atau kayu pinus. Nah, semua ada kekuatannya masing-masing. Oke. Nah, jadi kayu akan digunakan yang akan digunakan untuk membuat produk kerajinan sebaiknya harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, relatif tidak mudah diserang jamur. Ingat ya, kalau kalian memilih atau nantinya memilih kayu itu, yang pertama kali jangan sampai kayu itu mudah terserang jamur. Atau satu lagi, mudah terserang yang namanya perusak kayu kayak rayap. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, mudah dicari. Jadi kalian harus mencari kayu yang mudah dicari, jangan mencari kayu yang susah dicari yang di tengah hutan. Oke ya. Yang ketiga, mudah dikerjakan dengan hasil yang terbaik. Jadi kalau kalian memilih kayu tapi kayunya keras, susah digunain, itu percuma. Jadi kalian harus memilih kayu yang mudah digunakan. Yang keempat, memiliki corak, warna, dan serat kayu yang menarik. Jadi di mana-mana pandangan mata itu yang utama. Jadi kalau kalian memilih kayu itu pasti melihat warna, corak, sama seratnya yang menarik, itu pasti yang paling utama. Yang kelima, itu mudah diselesaikan dengan hasil yang baik. Jadi mudah diselesaikan dengan hasil yang baik. Jadi kalian harus kayu itu yang pertama relatif tidak mudah diserang jamur, merayap ya, perusak tanaman. Yang kedua mudah dicari. Jangan yang susah dicari kalian beli, kalian cari. Terus yang ketiga itu mudah dikerjakan ya dengan hasil yang baik. Yang keempat itu memiliki corak, warna, dan serat kayu yang menarik. Dan yang terakhir itu mudah diselesaikan dengan hasil yang terbaik. Itu ciri-ciri atau sifat-sifat kayu pada umumnya yang kalian harus paham. Terus di sini kayu akan digunakan untuk membuat alat rumah tangga ya, alat berupa rumah tangga yang kayak berupa furniture, terus konstruksi bangunan. Furniture tuh banyak kayak meja, kursi, set ya, lemari gitu. Harus memiliki sifat yang pertama, mempunyai kekuatan, kekerasan, dan keawetan yang alami. Yang kedua, mudah dikeringkan dengan hasil yang baik. Yang ketiga, tidak memiliki sifat retak dan pecah ya. Yang keempat, sebaiknya mengandung minimal zat resin. Jadi minimal mengandung zat resin. Yang kelima, mempunyai tekstur halus dan mudah diselesaikan. Itu. Jadi kayu yang akan digunakan untuk membuat kerajinan maupun alat rumah tangga itu sebaiknya diolah terlebih dahulu agar kayu yang akan digunakan selalu dalam keadaan baik ya nak ya. Jadi semua pekerjaan, semua kerajinan terlebih dahulu kita harus siapkan dengan matang. Jadi kalau misalkan dengan kayu, kalian harus kayu itu harus dibersihkan dulu biar hasilnya agak bagus. Terima kasih atas perhatian hari ini nak. Ini materi sedikit dari ibu tentang mengenai kayu. Jadi kalian harus paham dulu ya beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh kayu. Jadi di sini harus kalian step by step harus mengetahui pengetahuan tentang jenis kayu, karakter, dan teknik pembuatan kerajinan. Jadi kita harus bahas dulu dari sifat kayu, jenis dan sifat kayu ya.
Di sini Ibu sudah sampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kalian cari beberapa jenis kayu yang ada di daerah Indonesia ya, yang di Indonesia. Beberapa jenis kayu, minimal 5 jenis kayu dan sifatnya. Kalian tuangkan itu di buku, ditulis di buku latihan catatan kalian yang kelas 8 kemarin. Dicampur ya nak ya. Kalau misalkan catatan latihannya hilang ataupun tidak tahu kemana, itu buat lagi pakai buku kosong. Setelah kalian cari, kalian tulis di buku. Sudah kalian tulis di buku, kalian kirim di classroom kelas masing-masing. Nanti Ibu share linknya ya, link classroomnya. Jadi tapi sebelum kalian tulis cari jenis kayu yang ada di Indonesia 5, kalian harus salin dulu sifat-sifat yang sudah sifat-sifat kayu yang sudah Ibu jelasin tadi. Ada 10 sifat kayu. Jadi kalian harus tulis dulu di catatan itu. Oke ya nak ya. Jangan tidak kumpul. Ini kalau sudah kelas 9, Ibu maafin yang sudah kelas 8 kemarin yang tidak kumpul sama sekali ya. Listnya namanya ada. Jadi kalau kalian kelas 9 ini tidak menaati aturan Ibu lagi, ya mohon maaf nih ya. Oke, jadi materinya cukup sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi minggu depan dengan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak.